Kamu sadar gak sih Guntur? Ya kamu memang cuman sopir. Cuman kan kamu yang paling sering mondar-mandir ngurusin bisnis saya. Semua kegiatan saya pas ngurus usaha, kan pasti ada kamu. Bahkan kamu kan orang yang paling sering saya mintain pendapat soal usaha saya. Ya dan hasilnya, saya sangat puas Guntur. Ya walaupun saya harusnya minta maaf sama kamu Guntur. Ya karena saya sering nyuruh kamu di luar pekerjaan kamu. Untuk apa minta maaf, Pak? Ya, itu belum seberapa lah dibandingkan kebaikan Pak Suryo kepada saya. Kamu ini. Jadi gimana? Oh, maaf sekali, Pak. Saya pikir demi kebaikan usaha Bapak, untuk saat ini saya menolak dulu, Pak. Ya udahlah. Jadi gagal deh pensiun sama santai-santai di rumah nih. Iya, Pak. Maaf sekali, Pak. Iya, ya, nggak apa-apa lah. Atau gini aja, Guntur. Di perusahaan saya, kan banyak jabatan tuh. Ya, kamu pilih aja. Jabatan mana yang pengen kamu pegang. Nanti saya pasti akan ACC. Oh, beneran, Pak? Iya, sok pilih aja. Oh, maaf sebelumnya, Pak. Kalau boleh, biar saya jadi kepala gudang aja, Pak. Guntur, Guntur. Dari sekian banyak jabatan tinggi di perusahaan saya, kamu cuma milih jadi kepala gudang. Oh, iya, Pak. Kenapa kepala gudang, Guntur? Oh, gini, Pak. Yang namanya gudang, itu kan rentan sama kecurangan, Pak. Ya, seperti penggelapan barang dan lainnya. Saya cuma mau memastikan aja, kalau situasi, maksud saya, perputaran barang di gudang berjalan dengan baik, Pak. Guntur, saya nggak nyangka kamu punya pemikiran dan perhatian kepada perusahaan saya sejauh itu. Kamu benar-benar orang terbaik saya, Guntur. Saya nggak akan pernah melupakan jasa baik kamu untuk saya dan perusahaan saya, Guntur. Oh, makasih, Pak. Setelah memecat kamu, sebenarnya saya merasa sangat kehilangan, Guntur. Cuma ya di sisi lain, saya kecewa sama kamu. Ya udahlah, kita lihat aja nanti. Apakah Gerhana bisa membuktikan kalau kamu tidak bersalah? Ya situasinya kayak gitu sekarang. Waktunya cuma sisa 2 hari lagi. Tapi Gerhana yakin kok. Gerhana pasti bisa buktiin kalau ayah nggak salah, Bu. Ya ibu kan tahu lah, ayah itu orangnya seperti apa. Ya kagak mungkin kan ayah ngelakuin hal kotor seperti itu. Ya udah Gerhana balik dulu ya, Bu. Udah malam nih, Bu. Gerhana lagi rada pilek soalnya. Padahal animatornya yang bendeng pilek tuh. Tapi jadi Gerhana kena nih. Besok-besok pasti Gerhana kesini lagi kok, Bu. Gerhana duluan ya. Ada apaan lagi, Bang? Kagak ada apa-apa kok. Gua cuman pengen minta pendapat aja sama lu nih. Pendapat? Soal apaan, Bang? Duit 2 juta menurut lu gede gak? 2 juta. Ya gede lah, Bang. Emang kenapa? Bentar dulu dong. Sekarang kalau 4 juta menurut lu gede kagak tuh? Ya gede lah, Bang. Sekarang nyari duit segitu, susahnya minta ampun kan, Bang? Dari sini gue tahu. Otak lu cerdas tuh. Pinter lu tuh. Sekarang gini. Kalau 5 juta menurut lu gimana? Lebih gede kan? Ya iyalah, Bang. Misalkan lu dapat duit segitu dalam sehari. Gimana lu? Ya seneng lah, Bang. Rezeki nomplok itu namanya. Ya cuman kalau buat gua ya kayak menghayal aja gitu. Kata siapa? Gini, lu bakal bisa dapetin 5 juta dalam sehari. Asalkan
Lu nurut sama gua. Nurut yang gimana maksudnya nih? Badai, siapa sebenarnya Gerhana? Dan dia punya tujuan apa kerja di gudang ini? Kalau lu mau buka-bukaan jujur sama gua di sini, gue kasih lu 5 juta sekarang juga. Masih mikir lu? Ah gini, lu kagak mungkin nemuin orang sebaik gue lagi di Indonesia ini. Dan asal lu tahu, kalau lu ngekip rahasia Gerhana, apa yang anak ingusan itu bisa kasih ke lu? Kagak ada kan? Iya sih bang. Nah, otak lu kepake tuh. Jadi siapa sebenarnya Gerhana, Badai? Jadi Gerhana tuh Gerhana sebenarnya anaknya Pak Guntur. Ternyata anak ingusan itu anaknya si Guntur. Abang kenal bang? Ya kenal lah. Si Guntur itu orang yang sok baik, sok jujur dan sok perhatian. Tapi otaknya dungu dan kalah cerdik sama gua. Sekarang anaknya dikirim buat kerja di sini. Ah, jangan-jangan dia jadi kere ya setelah gue singkirin. Singkirin bang? Iya, gue yang ngejengkirin Guntur dari sini. Gue yang ngefitnah dia dan gue yang ngaduin dia ke Pak Suryo. Serius bang? Ya serius lah. Jadi gini. Kalian, tadi ngemuat barang yang untuk 226 speed berapa? 400 box bang. 400? Kurang tuh ah. Tambah lagi 100 box. Tapi pesanannya 400 box bang. Udah nurut aja, tinggal ngangkut doang, apa sih ya? Lagian ini juga berita dari Bang Guntur kok. Oke bang. Nah gitu dong. Susah amat sih lu ah. Pagi pak. Pagi. Ada apa Permadi? Gini pak. Barusan saya ngecek rekap barang yang ada di gudang. Kayaknya ada yang janggal deh pak. Janggal gimana maksudnya? Gini pak. Setelah saya cek barang kita selisih 100 box pak. 100 box? Iya pak. Maksud kamu barang kita berlebih 100 box? Atau kurang? Kurang pak. Hah? Kok bisa kurang 100 box? Udah dicek bener tuh? Udah pak. Saya udah cek ulang beberapa kali pak. Dan hasilnya memang barang kita hilang 100 box pak. Loh, kok bisa gitu ya? Jangan-jangan ada yang ngegelapin barang kita pak. Maksud kamu? Gini pak. Hari ini kan ada beberapa pengiriman. Dan salah satunya ke 226 speed pak. Oh, kalau 226 speed saya tahu. Cuman ya nggak tahu juga mereka order berapa. Kan kalian juga yang ngurus. Nah itu dia yang ngeganjel pak. Tadi kan saya cek di invoice 226 speed order 400 box pak. Cuman tadi saya juga ngelihat tim bongkar muat ngenaikin 500 box ke mobil pak. Loh, kok ngemuat 500 box? Kan di invoice sudah jelas orderannya cuma 400 box. Gak ngeliat invoice bagaimana mereka? Kerja nggak becus gitu. Maaf Pak Suryo, sebentar dulu. Ini saya luruskan dulu ya Pak, biar nggak salah paham. Tadi begitu saya tahu ada yang nggak beres, pasti saya tegur kan? Ya karena saya paling anti sama yang namanya kecurangan-kecurangan gitu Pak. Pas saya tegur mereka bilang cuma disuruh Pak. Dan katanya mereka nggak berani ngebantah gitu. Siapa yang nyuruh mereka? Ya ini kata tim bongkar muat lo ya Pak. Yang nyuruh mereka katanya si Bang Guntur Pak. Hah? Guntur? Iya pak. Apa mungkin Guntur ngelakuin itu? Iya tadinya saya juga kagak percaya pak.
Tapi tim bongkar muat bilangnya gitu. Ya mereka juga kayak ketakutan gitu pas mau cerita sama saya, Pak. Cuman ya saya coba halusin biar tenang dan mereka mau cerita gitu. Ya wajar sih, Pak. Bawahan takut sama atasan, Pak. Wah, saya nggak nyangka. Padahal Guntur adalah orang kepercayaan saya. Sekarang di mana Guntur? Apa pengiriman itu sudah diberangkatkan? Belum, Pak. Tadi saya lihat mobil baru dipanasin, Pak. Kurang ajar kamu Guntur. Berani-beraninya mengkhianati kepercayaan saya. Sabar dulu, Pak. Lebih baik diatasi dengan kepala dingin, Pak. Nggak bisa. Saya paling hati sama pengkhianat. Mampus lo, Guntur. Ya, terus kena depak dah si Guntur tuh. Gue cerita ini sama lo karena gue udah nganggap lu sebagai sekutu gue. Jadi lu jangan sampai macam-macam, Badai. Lu tahu diri kan? Kalau lu macam-macam, lu berhadapan dengan orang seperti apa? Iya bang. Cuman yang 5 juta beneran bang. Kayaknya otak lu udah mulai duit mulu nih. Jadi, nanti gue bakalan transfer sama lu. Lu udah mulai ngerasa makmur kan? Nurut sama gue. Iya bang. Makasih bang.